Oke, apa kabar? Pada video kali ini saya mau share tentang gimana caranya bisa punya passive income dari nol tanpa modal untuk pemula. Kenapa ini menjadi menarik ya? Karena ini adalah satu pertanyaan yang banyak banget ditanya. Jadi tadi saya ngecek DM di IG, itu mungkin ada 10 nih yang nanya kayak gini. Jadi intinya adalah gimana caranya bisa punya passive income dari nol. Lalu kemudian ada yang nanya gimana caranya bisa punya passive income tanpa modal. Gimana caranya bisa punya passive income untuk pemula? So ya udah saya rangkum aja. Gimana caranya bisa punya passive income dari nol tanpa modal untuk pemula? Nah, ini kan seru banget. Jadi kalau kamu mau nanya-nanya ke saya, mau diskusi silakan. DM aja @gdebp di Instagram, sekali lagi akun pribadi saya @gdebp. Saya pasti akan jawab, saya pasti akan lihat, saya pasti akan respon. Cuman ya follower saya akan respon duluan. So you can follow me on Instagram @gdebp. Nah, jadi balik ke topik ya. Gimana caranya bisa bangun passive income dari nol tanpa modal untuk pemula? Wah, ini asik banget. Jadi gini, jadi seharian ya gara-gara saya banyak banget dapat pertanyaan kayak gini, saya jadi merenung gitu. Apa sih passive income yang menurut saya ya, yang gampang, bukan yang gampang ya, passive income aja gitu-gitu aja. Yang tanpa modal gitu kan, yang buat pemula dalam arti yang aman ya. Pemula itu kan konotasinya kan aman sebenarnya, yang tanpa resiko, yang kalaupun ada resikonya kecil lah. Nah, lalu kemudian saya berpikir apakah properti gitu kan, apakah emas, apakah saham, apakah cryptocurrency atau apa gitu kan, saya pikir. Tapi yang passive income gitu kan. Jadi passive income itu bukan berarti kita 100% nggak ngapa-ngapain dapat duit ya, tapi mungkin ada kerjanya, tapi kerjanya mungkin sekali tapi hasilnya berkali-kali. Itu kan bisa dibilang sebagai passive income. Misalnya contohnya saham aja, ada yang bilang saham itu passive income, cuman kan sebenarnya nggak passive income 100% banget, nggak juga. At least kamu harus pilih sahamnya dulu gitu kan. Pilih saham satu yang menghasilkan dividen, yang rajin bagi dividen. Biasanya nih bocoran ya, biasanya BUMN itu rajin bagi dividen, karena negara, pemerintah itu memerlukan income di luar pajak. Salah satunya adalah dari dividen BUMN. Yang kedua, pilih saham. Kalau kita mau dapat passive income-nya dari capital gain, ya kita harus pilih saham yang harganya naik terus gitu kan. Jangan yang harganya turun. Kalau turun mah passive loss namanya, bukan passive income. So ya dibilang passive income pun sebenarnya nggak 100% ya, mungkin 99% iya passive income. Kita pilih sahamnya, kita analisa sahamnya, kita beli, kita diemin, kita miliki selamanya. Itu namanya passive income. Oke, tapi itu saham itu ada resikonya kan. Jadi nggak buat yang pemula banget. Ya pemula yang hoki bisa aja dapat yang bagus. Tapi kalau pemula yang bener-bener pemula banget, menurut saya sih saham nggak juga ya. Karena kamu ya nggak juga sih menurut saya. Ya ini menurut pendapat saya pribadi. Kalau kamu merasa pendapat saya salah, wah lu salah lu, dudul lu, komen di bawah, kita diskusi. Oke. Apakah emas gitu ya? Menurut saya emas itu sebenarnya nggak passive income banget, karena harga emas tuh naik ketika nilai mata uang turun. Jadi sebenarnya mempertahankan kekayaan kita itu adalah suatu instrumen untuk hedging. Hedging itu kan menjaga nilai tukar sebenarnya kan. Itu kalau properti gimana? Oke, kalau properti ya kalau kamu modalnya 1 miliar mungkin enak ya, kita ngomong properti 2 miliar, 3 miliar tuh enak ngomong properti. Tapi kalau modalnya ini kan tanpa modal nih, dari nol tanpa modal untuk pemula. Kalau modalnya nol ya susah juga gitu kan. Akhirnya saya menemukan sebuah passive income. Ini mau dibilang investasi boleh, enggak juga nggak apa-apa. Passive income, sumber passive income yang menurut saya bisa nih dari nol tanpa modal, buat pemula ini bisa ada. Yaitu apa? Ini salah satu, ternyata ini adalah salah satu favorit saya juga. Dan menurut saya termasuk paling tanpa modal di antara yang lain. Paling tanpa modal di antara yang lain. Ada nggak perlu modal? Ya kalau diperluin ya ada. Biasanya kan gitu kan, netizen biasanya, wah ini mah tetap perlu modal ya. Iya. Kalau diperluin ya perlu. Tapi sebenarnya ya bisa dibandingkan dengan yang lain, ini yang paling tanpa modal. Gampang nggak? Ya nggak dibilang gampang, dibilang susah. Tapi sekali lagi, ini bukan instan. Ini bukan sesuatu yang saya mulai sekarang, besok dapat passive income. Belum tentu bisa kayak gitu. Apa sih passive income yang saya maksud ini?
Passive income yang saya maksud ini adalah Google AdSense. Google AdSense. Dari mana? Yang paling gampang, video YouTube aja. Video YouTube. Dari kamu bikin video, upload ke YouTube, biarkan penonton nonton videomu, and that's it. Dapat iklan dari AdSense. Tentu saja ada syarat-syaratnya, makanya saya bilang nggak instan kan. Saya bilang nggak instan. Kamu perlu ngumpulin 1000 subscribers, perlu ngumpulin sekian ribu watch hours dulu kan. Nah, tapi kalau dilakukan secara konsisten, menurut saya ini yang paling mudah. Karena kalau kita lihat video-video yang ada di YouTube sekarang, itu banyak banget video-video yang sebenarnya mudah, gampang, sederhana, tapi karena quantity over quality deh prinsipnya ya, quantity over quality. Jadi contohnya ya, contoh misalnya saya lihat ada satu YouTube channel yang ada dia upload sebuah video yang judulnya adalah 2 jam nggak ngapa-ngapain, 2 jam bengong nggak ngapa-ngapain. Lihat aja itu orang Indonesia kok yang bikin. Itu yang nonton udah jutaan. Kalau satu video, misalnya kita pukul rata nih, ada plus ada minus ya. Satu penonton, satu view itu memberikan 100 rupiah. Ya ada yang lebih dari 100, ada juga yang ngasih 0. Tapi kalau kita pukul rata, anggap aja 100 rupiah per view rata-rata gitu ya. Kalikan berapa itu? Kalikan 1 juta penonton. 100 juta, men. Satu video. Apakah semua video di channel tersebut menghasilkan 1 juta video? Ya enggak juga. Yang ratusan penonton ada, yang ribuan penonton ada, yang puluhan penonton ada, tapi ada video-video tertentu yang sampai jutaan penonton. Jadi ya lumayan kan? Pertanyaannya sekarang gini, bikin videonya bayar nggak? Nggak, gratis. Upload videonya oke, perlu ada data, perlu mobile data, oke, perlu wifi, tapi kan sebenarnya biayanya murah sekali dibandingkan dengan hasilnya, almost nothing lah. Bisa dibilang dari nol, mentok-mentok minjem wifi tetangga, kan gitu bisa aja kan. Lalu apakah pemula bisa? Ya sangat bisa. Bisa. Ada video yang judulnya gini, how to open a door, ngajarin gimana caranya buka pintu. Yang nonton jutaan orang. Sekali lagi, gimana cara buka pintu, gimana cara nutup pintu, gimana cara masak air. Itu kayak ya elah, video-video receh kayak gitu doang gitu loh. Ada resiko nggak? Ya nggak ada resikonya. Resikonya apa coba? Resikonya apa? Kamu, dan ini pasif income nggak? Ya pasif, kamu sekali bikin video, sekali upload, hasilnya seumur hidup. Selama YouTube ada, selama yang nonton masih ada, mah duit terus itu. Enak banget. Jadi sebenarnya ya passive income nggak susah sih zaman sekarang ya, tapi nggak instan. Sekali lagi, kalau saya lihat di beberapa channel yang saya datengin itu benar-benar quantity over quality. Jadi mereka mungkin upload 500 video, 1000 video, dari 1000 video mungkin ada 1, 2, 3 video yang penontonnya bisa meledak banyak banget, dan akhirnya itu bisa mempengaruhi video-video yang lainnya. Kayak gitu. Jadi mudah-mudahan ini sesuatu yang bisa kamu coba pikirkan, mungkin ini sebuah ide. Dan kalau kamu mau merasakan bener gimana enaknya dapat AdSense, create video, take action deh, cobain take action. Kamu rasain, bangun pagi, ngecek AdSense, wah gila udah masuk 1 juta gitu kan, gila gue tidur aja dibayar lo 1 juta, seru banget. Oke, thank you, mungkin itu yang mau saya share di video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya, bye.